sebuah acara yang diadakan setiap tahunnya dengan berbagai inovasi, motivasi, serta pengetahuan. Dengan menggambarkan keceriaan, solidaritas, dan belajar bersama untuk berkarya. Bersama saya Ervina Dan saya Bintang yang akan memandu jalannya acara. Dan inilah dia, Launching Skiksi 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat bolu pakai gula. Gulanya berwarna merah. Apa kabar semuanya? Kabar baik dan riang gembira. Eits, tunggu dulu nih Bin. Kita belum afdol nih kalau nggak jargonnya skiksi. Nah, tapi kan teman-teman yang di rumah belum pada tahu nih. Nah, buat teman-teman yang di rumah bisa ngikutin kita ya. 1, 2, 3. Skiksi. We are the one, we are the best, we are the Skiksi. Wah, emang bener banget nih Bin. Ini tuh jargon terfenomenal banget. Iya ya. Oh iya Bin, launching skiksi kali ini beda banget ya sama tahun sebelumnya. Iya ya, Vin. Tapi aku yakin kok, Vin, walaupun kita daring, tapi teman-teman yang ada di rumah pasti masih punya semangat menyala-nyala dan mereka pasti penasaran gimana sih launching skiksi itu. Oh, oke Bin. Untuk mempersingkat waktu kita ke acara selanjutnya, acara yang pastinya akan menjadi pengingat kita di awal mengikuti acara sampai akhir, langsung saja kita simak dan hayati pembacaan sari tilawah dari Mas Rehan dan juga Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Untuk yang selanjutnya, pastinya kita ingin sepatah dua kata dari Ketua Skiksi dan juga Pembina Skiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Isrom selaku pembina SKI SMA Negeri 21 Surabaya. Terima kasih juga terhadap kakak alumni SKI SMA Negeri 21 Surabaya serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah sekali pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sampai saat ini juga kita masih belum bisa untuk bertatap muka secara langsung. Namun harapannya Wafia, semangat teman-teman dari kelas 10 sampai kelas 12 jangan sampai surut. Tapi jadikan situasi ini sebagai pemompa semangat teman-teman untuk lebih aktif dan lebih kreatif lagi dalam mengikuti kegiatan SKI. Tak lupa juga, Wafia ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti agenda launching SKI 2020 ini. Harapannya teman-teman bisa mengikuti sampai akhir ya. Tak banyak yang Wafia ucapkan,
pada sambutan kali ini. Tapi ada sedikit pesan yang ingin sekali Wafia sampaikan ke teman-teman. Bahwasanya di skripsi kita adalah sama. Entah itu dari kelas 11, 12, kelas 10. Tidak ada yang namanya senior ataupun junior. Tidak ada yang namanya paling alim ataupun paling nakal. Tidak ada yang namanya paling pintar ataupun paling bodoh. Tapi di sini kita sama-sama untuk belajar. Belajar menjadi yang lebih baik lagi dan berlomba-lomba untuk meraih ridha Allah. Diskusi kita bukanlah hanya sekedar sebagai teman, kakak kelas ataupun adik kelas. Tapi di sini kita adalah saudara yang saling melengkapi, saling menasehati, dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Saat Wafia melihat teman-teman, Wafia teringat dengan salah satu kisah sahabat Nabi yang begitu luar biasa, yaitu Umar bin Khattab. Siapa yang bisa menduga Umar yang dulu sangat membenci Islam, tangan yang selalu untuk membunuh orang, yang sangat membenci Rasulullah dan ingin membunuhnya, berubah 180 derajat menjadi sosok Umar yang sangat mencintai Islam, mengerahkan semua kekuatan dan kehidupannya untuk kemajuan Islam. Dan Umar yang dulu ingin membunuh Nabi Muhammad, kini menjadi sosok yang ingin sekali menjaga Nabi Muhammad. Dari sana teman-teman, harapannya Wafia, teman-teman bisa meniru semangat berhijrahnya si Umar bin Khattab ini. Dan di sini Wafia ingin sekali mengajak teman-teman untuk kita belajar bersama-sama menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu saja yang bisa Wafia sampaikan. Lebih kurangnya Wafia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan SKI, pengurus, termasuk yang membimbing para alumni SKI dan seluruh anggota SKI SMA Negeri 21 Surabaya. Bersyukur kita kepada Allah pada sampai saat ini Allah masih bisa mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, meskipun sementara di luar sana begitu banyak berita-berita tentang penyakit yang disebabkan oleh virus. Alhamdulillah kita saat ini diberikan kesehatan oleh Allah. Dan tentu sebagai hamba yang baik, hamba yang mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman dan bisa berterima kasih pada Allah, maka pertemuan ini akan lebih baik jika kita selalu memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah masih berkenan mengucurkan rahmat dan nikmat itu, terutama keimanan dan keislaman pada diri kita masing-masing, sehingga kita tetap didapuk oleh Allah menjadi para pejuang-pejuang agama Allah, para pembela kebenaran Allah. Amin. Teman-teman SKI, pengurus, alumni ataupun anggota SKI, akhir-akhir ini dengan kondisi masyarakat kita yang demikian carut marutnya, ditambah dengan dekadensi moral yang semakin lama semakin meningkat, saya melihat ada satu gambaran ibarat lautan, ada satu titik yang terlihat dari satelit, yang titik itu tidak akan pernah diidentifikasi apa titik itu. Ternyata satu titik itu adalah kita anggota SKI, pengurus dan alumni. Sementara lautannya itu adalah dekadensi moral yang sudah mulai merebak ke seluruh masyarakat kita. Nah,
Satu titik itu tentu akan menjadi berat dan semakin berat tugasnya manakala tidak ada kesinambungan antara anggota SKI, program-program SKI, pengurus dan alumni sebagai pembimbingnya. Oleh karenanya harapannya satu titik itu adalah kita. Sementara kita menghadapi lautan dekandensi yang begitu dahsyatnya, sehingga kita dihadapkan pada sebuah tantangan itu tidak kecil. Dan disitulah kebanggaan kita. Dan disitulah saya sebagai pembina merasa bangga memiliki dan bisa secara langsung memberikan pembinaan kepada SKI SMA Negeri 21. Tentu selaku angkatan muda, harapan bangsa, harapan negara ini sangat-sangat besar terpikul pada pundak kalian. Oleh karenanya SKI membuat satu program dan membuat satu wacana. Nilai bangsa ini, keluhuran bangsa ini akan bisa ditentukan oleh bagaimana program dan cara gerak SKI. Untuk itu saya ajak pada teman-teman SKI, anggota SKI, pengurus SKI maupun alumni bisa membawakan wadah SKI ini bisa menjawab sebuah tantangan bangsa, menjawab tantangan zaman yang kita ini dilingkari oleh sebuah lautan dekandensi moral yang begitu dahsyatnya. Nah, bisakah satu titik ini mewarnai lautan yang luas ini? Itu tergantung dari kita, niat kita, keikhlasan kita. Mudah-mudahan sebagai anak bangsa, generasi muda bangsa, kita tetap mengadakan satu perjuangan dan satu gerakan baru, mengadakan satu perubahan baru. Sebagaimana yang disampaikan oleh Louis Lenin, seorang sosiolog yang menyatakan young generation want to be legitimate. Young movement is a revolution, development movement. Jadi sosok remaja itu adalah sosok yang senantiasa mengadakan satu gerakan pembaruan, mengadakan satu revolusioner. Yang semula lautan ini adalah merupakan dekandensi moral, mari kita balik. Satu titik itu adalah dekandensi moralnya. Dan lautan ini adalah kita, orang-orang baik. Orang-orang yang memiliki wacana kebaikan. Orang-orang yang memiliki program-program kebaikan. Insya Allah, Allah akan ikhlas. Dan Allah memberikan ridho kita. Maka seluruh anggota SKI Allah berikan rahmat kesehatan, barokah terhadap gerakannya, terhadap kegiatannya, bisa mewarnai betapa alma mater kita ini adalah alma mater yang kita junjung tinggi, tempat kita mencari ilmu, tempat kita untuk bersandar masa depan. Maka mari kita warnai alma mater kita dengan nilai-nilai akhlakul karimah, dengan dorongan-dorongan melangkah sebagai angkatan muda selaku generasi muda bangsa. Mudah-mudahan kita akan senantiasa memiliki semangat, dan saya yakin selaku pembina SKI SMA Negeri 21 akan mampu dan bisa merubah wajah bangsa ini menjadi sebuah wajah yang diidam-idamkan dan diharapkan oleh seluruh elemen bangsa yang ada di negeri kita yang kita cintai. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah dorongan yang kuat sehingga kita akan bisa mengakarkan program-program SKI yang bernilai agama, yang bernilai Islam ini bisa tertancap di dalam masing-masing hati anggota SKI. Dan diharapkan dari anggota SKI itulah alma mater ini akan terjunjung tinggi, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan ridho pada perjuangan kita di dalam rangka menjunjung tinggi ajaran agama Allah dan nilai-nilai akhlakul karimah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realitas kerusakan yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Dan bahkan tidak jarang para pelaku kerusakan tersebut adalah para pemuda bangsa. Entah karena teknologi yang semakin canggih dan arus globalisasi yang begitu deras, ataukah terlena dengan budaya masa kini. Budaya yang individualis, hedonis,
dan masih banyak lagi telah menjamur di mana-mana, bagaikan virus yang menyebar tanpa kendali. Mereka terlalu sibuk memikirkan diri sendiri tanpa peduli dengan permasalahan yang telah terjadi. Padahal, para pemudalah yang akan menjadi penerus agama dan bangsa ini. Lantas, apakah yang harus kita lakukan agar menjadi pemuda yang tidak melakukan kerusakan? Dan inilah akan ada sedikit materi mengenai remaja, agama, dan bangsa yang akan disampaikan oleh Mas Fahri. Oleh karena itu, mari kita simak dan pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa dipertemukan di acara yang spesial, di acara yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Acara apa itu? Acara Launching SKI 2020. Acara ini acara yang sangat ditunggu oleh Angkatan Baru SKI dan para anggota SKI yang tentunya membawakan tema yang spesial dan nantinya akan kita bahas bersama-sama. Dan mungkin beberapa dari teman-teman belum mengenal saya ya. Oke, saya ingin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahri Huzain. Saya dari Angkatan Alumni SKI tahun 2017. Saat ini saya masih mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim SKI karena telah memberikan saya kesempatan dan sebuah kehormatan telah memberikan saya kesempatan untuk sharing pengetahuan bersama adik-adik di sini. Semoga nanti pengetahuan ini bisa bermanfaat dan menjadi langkah baru bagi adik-adik Angkatan Baru SKI. Dan tema kita hari ini adalah remaja, agama, dan bangsa. Seperti apa temanya? Nah, mending kita jangan bahas terlebih dahulu karena Mas Fahri pengen sedikit pemanasan buat kalian. Dan akhirnya nanti kita bisa mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Dan teman-teman jangan lupa ya, tetap stay di video Launching SKI 2020. Oke, langsung saja ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai materi yang akan kita bahas di Launching SKI 2020 ini, alangkah baiknya kita pemanasan dulu sambil men-challenge diri kita dan menghibur diri kita ya sebelum memulai materi kita kali ini. Nah, untuk itu kita tidak hanya sendirian. Mas Fahri tidak sendirian, tapi Mas Fahri akan ditemani oleh teman-teman Mas Fahri yang spesial juga. Ini dari kelas 12 SKI juga. Nah, siapa dia? Oke, saya akan panggil satu persatu. Oke, silakan yang pertama Iqbal, silakan. Raihan, Fajar, dan Dewa. Oke, tenang, relax semuanya di sini, relax kayak gitu. Jangan ada beban karena kita hendak materi terus kita harus semangat juga buat adik-adik yang ada di rumah. Oke, siap ya semua ya? Siap. Gak usah perkenalan lagi karena sudah Mas Fahri kenalkan. Oke. Hari ini kita bakal mulai games kita. Games kita bernama Tebak Gaya. Oh iya, sebentar. Jangan terlalu dipersepsi dulu. Jadi tebak gaya seperti apa? Nah, ada aturannya. Oke, yang pertama silahkan memilih kapten dari berempat ini. Silahkan dipilih satu orang untuk menjadi kapten. Oke, silahkan. Oke, Iqbal yang terpilih. Nah, Iqbal boleh bertukar posisi dulu mungkin. Oke. Lah, bagaimana sistematika atau instruksi dari game ini? Oke, yang pertama perlu diperhatikan banget ya. Yang pertama tetap dijaga jaraknya. Oke. Nanti saya akan memberikan kata kepada orang yang pertama. Jadi orang yang pertama ini akan saya berikan kata, tapi nanti yang lainnya akan menghadap ke sana semua ya, menghadap ke sana nanti, dan tidak boleh ada yang bersuara. Ketika misal saya nanti
ketika semisal nanti Iqbal sudah bergerak memanggil Rayhan, jadi Rayhan tidak boleh menebak kata apa, tapi harus mengikuti apa yang sudah diperagakan oleh Iqbal. Seperti itu? Oke, sudah siap semua ya? Siap ya? Oke, kita mulai. Nanti yang terakhir akan saya tanya. Oke, silakan berputar dulu. Nah, oke, Iqbal siap ya? Oke, sebelum memulai games kali ini, kita mending pemanasan dulu, biar nanti nggak kaget saat gamesnya. Oke, silakan Iqbal. Oke ya, siap ya? Silakan. Oke, silakan Dewa ke sini dulu. Yang lain tetap di posisi. Oh ya, kalau boleh tahu jawabannya apa Dewa? Mungkin mengantuk. Oh, mungkin mengantuk. Gimana yang lain? Gimana Iqbal jawabannya? Betul. Tepuk tangan dulu dong. Tapi itu hanya pemanasan. Oke. Pemanasan itu lebih gampang. Oke ya, seperti itu ya. Dan nanti ada ini ya, ada tambahan kata. Misal nanti 2 kata, maka 2, 3, 3. Oke, seperti itu. Oke, siap ya. Kali ini benar-benar sudah mulai. Tebak gaya dimulai. Oh no. 3, 2, 1. Oke, silakan Dewa ke sini. Nggak apa yang lain meratapi dulu, mungkin bisa menghayati. Apa Dewa jawabannya yang keras ke kamera? Sesuai pemahaman saya, Iya. khotbah Jumat. Oh, bisa diperagakan dulu mungkin ke kamera. Kan ini kan Sebentar. Oke, lihat. Dewa mau menjelaskan. Seperti apa Dewa? ini kan Aninya khutbah. gini-gini. Heeh. Orang ceramah. Oh, kayak yang ceramah. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Silakan Iqbal, jawabannya apa Bal tadi? Jendela dunia. Bisa dipraktekkan seperti apa penggambarannya? Jendela terus dunia. Oh, gitu ya. Kan Anda bisa jendela gini ya. Bisa jendela Bang. Oh iya, sabar. Oke, ini masih yang pertama teman-teman ya. Jadi sabar teman-teman yang di rumah, tetap harus sabar. Oke, silakan berganti posisi. Silakan. Ya boleh. Loh, enggak, langsung aja ke belakang. Ya terserah boleh. Oke, sudah ya. Nah, fokus lagi ke depan. Ayo, hadap depan semuanya. Oke, siap ya. Tebak gaya part 2. Oke. Silakan sini, Dewa. Oke ya. Sudah ya, teman-teman? Ayo Dewa. Sudah ya? Tebak gaya dimulai dari sekarang. Oke, lanjut.
kesini silakan. Tenang dengan ke kamera dulu, hadap ke kamera. Agak tenang, yang belakang diam ya semua ya. Oke, silakan. Apa jawabannya? Kepedesan. Kepedesan. Gimana? Oh. Oh iya. Oke. Silakan kembali dulu. Saya minta pertanggungjawaban kepada yang saya berikan amanah kayak gitu. Apa kesini majuan. Apa? Tadi lupa bilang 2 kali. Oh. Kepedesan. Oke, maaf ya. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Oke. Yang terakhir. Oke, hadap sana semua lagi. Gak tuker dulu. Yo, silakan. Ayo silakan. Oke. Kesempatan terakhir untuk kakak-kakak SKI menunjukkan kemampuannya kayak gitu. Ditebak gaya kali ini. Oke, sudah siap semuanya ya? Siap ya. Tetap fokus ketika dipanggil baru noleh ya. Oke, Rian. Dipahami? Oke, silahkan. Oke, selesai. Oke, waktu selesai. Oke, saya minta ini dulu ya teman-teman, jawaban dari pernyataan yang saya buat. Oke, yang lainnya diam dulu. Saya mau minta klarifikasi dari Fajar. Oke, silakan Fajar berbicara. 3 kata. Kumis. Meja. Bapak manggil. Oh, Bapak manggil. Ayo, fokus. Juga apa? Apa 3 katanya? Berarti. Kumis. Kumis meja manggil. Oke. Silahkan kembali dulu Fajar kepada posisinya. Saya mau pertanggungjawabkan kepada Rehan. Silahkan Rehan, dibicarakan dengan baik-baik. Gimana gerakannya tadi? Ini saya minta tolong ya. Oh iya. Kenapa kok susah sekali? Oh iya. Silakan ditanyakan dulu, dijawab. Tadi yang dikatakan oleh Mas Fahri itu adalah ayah, kepala, keluarga. Jadi saya di sini masih tidak kepikiran. Oh iya. Bisa digerakkan tadi seperti apa gerakannya? Mungkin bisa menggambarkan adik-adik. Saya masih belum paham. Oh iya. Gimana tadi? Caranya untuk memperagakan seorang ayah, Iya. seorang kepala Nah, bisa. adik-adik di rumah pengen tahu gerakannya Raihan yang pertama seperti apa? Gerakan saya itu kan ayah kan cenderung dengan berkumis, Iya. egot ya. Iya. Nah, lalu kan menggerakkan kepala, maksudnya kepala. Oh. Nah, yang keluarga ini yang susah. Tadi seperti apa gerakannya Raihan? Kayak merangkul keluarga. Oh iya. Oke. Terima kasih luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Kembali lagi ke posisi ya, oke. Luar biasa teman-teman. Oke, mungkin ada yang perwakilan mau menyampaikan hikmah dari games ini. Kapten. Oh iya, silakan. Saya ingin mendengar kapten dari tim ini untuk menyampaikan hikmah yang diperoleh dari tim ini. Silakan di sini. Ya. Jadi hikmah dari game ini itu mungkin kita harus sering percaya satu sama lain karena ini game berkelompok, terus melatih kerjasama juga antar tim. Jadi kalau di SKI kita sebagai anggota SKI kita harus sering bekerjasama, saling support satu sama lain dan saling membantu. Oke, tepuk tangan dulu dong buat semua. Gimana teman-teman yang di rumah, seru kan? Oke, sebelum itu
Boleh balik ke posisi awal masing-masing. Oke. Terima kasih kakak SKI. Wah, luar biasa tadi gamesnya sangat seru teman-teman. Gimana yang di rumah? Ikut tertawa sekali kan ya melihat kakak-kakaknya yang luar biasa semangatnya. Nah, Mas Fahri pengen menjelaskan hikmah dari games ini tuh apa? Jadi, hikmah dari games ini yakni kita dilatih ketika dalam berkomunikasi mungkin ada persepsi dari teman kita atau saudara kita gitu. Sehingga membuat kita isi pesan tersebut sehingga terjadi miskomunikasi. Tapi dengan hal itu kita menyadari adanya perbedaan pesan yang disampaikan tersebut sehingga kita bisa lebih menghargai pesan yang disampaikan oleh teman kita tersebut. Oke, gimana? Seru kan ya? Tetap semangat ya. Oke, selanjutnya kita bakal ketemu di materi SKI. Nah, gimana? Tadi teman-teman sudah semangat setelah games kan? Sudah pemanasan? Maka dari itu, saatnya saat ini kita menuju materi. Dan sudah tahu semua kan? Judul kita pada hari ini yaitu Pemuda, Bangsa, dan Agama. Nah, dari tadi Mas Fahri ngulang. Di tema sudah Mas Fahri ulang. Sekarang judul Mas Fahri ulang lagi. Pemuda, Bangsa, dan Negara. Terus diulang lagi temanya. Pemuda, Bangsa, Agama, dan Negara. Kenapa sih Mas? Kok diulang-ulang? Terus kenapa sih Mas temanya itu? Bener sekali. Sekarang Mas Fahri tanya ke kalian yang ada di rumah. Kenapa sih harus pemuda? Dan kenapa harus pemuda? Dan mengapa harus pemuda? Kenapa nggak orang tua? Atau kenapa nggak bayi? Semisal judulnya Orang Tua, Bangsa, dan Agama. Atau Bayi, Agama, dan Bangsa. Ayo, kenapa harus pemuda teman-teman? Emang ada apa sih dengan pemuda ini? Nah, mungkin teman-teman pada mikir, iya ya kenapa ya Mas? Dan sebelum kita menjawab lebih lanjut, sekarang Mas Fahri tanya kepada kalian, siapa sih pemuda itu? Gimana? Mungkin kalian bakal jawab kayak gini ya, pemuda itu ini Mas, proses menuju pendewasaan. Boleh. Apalagi teman-teman yang ada di rumah. Pemuda itu proses menuju ini Mas, lebih jenjang ke lebih tinggi. Oke, boleh. Proses pendewasaan, boleh. Tapi teman-teman ya, ketika Mas Fahri searching di Google ya, pemuda adalah langsung muncul. Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Pemuda adalah generasi tonggak perjuangan bangsa. Pemuda adalah generasi emas. Pemuda adalah generasi yang luar biasa. Mas Fahri bingung, kok bisa kayak gitu ya teman-teman? Dan ada satu lagi yang penting. Bahkan dikatakan maju mundurnya suatu bangsa itu tergantung dari pundak pemudanya. Kok bisa ya? Maju mundurnya bangsa itu dikatakan ada di pundak pemudanya. Kenapa teman-teman? Ada yang tahu? Bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa kita, oh ya ternyata seperti itu pandangan dari teman-teman. Nah, sekarang Mas Fahri tanya, siapa memang sebenarnya generasi penerus bangsa ini, generasi penerus tonggak perjuangan bangsa ini, bahkan adalah generasi yang menghitung maju mundurnya suatu bangsa. Siapa kira-kira teman-teman pemuda itu? Pemuda itu adalah kita. Kita di sini adalah pemuda. Saya, teman-teman yang ada di rumah, kakak-kakak SKI, semua adalah pemuda. Berarti Mas, saat ini kita menanggung generasi penerus bangsa. Iya, kita menanggung bangsa ini. Iya, kita menjadi penerus, kita menjadi tonggak, generasi yang luar biasa berkualitas. Mas Fahri jawab sekali lagi, iya. Nah teman-teman, kalau tahu ternyata pemuda itu adalah kita, Mas Fahri jadi ingat Soekarno pernah berkata, kata-katanya sangat terkenal. Soekarno bilang seperti ini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kutarik dari gunung. Ada lagi juga teman-teman, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Tadi Soekarno bilang, kucabut Semeru dari akarnya. Nah, terus yang pemuda bilang 10 pemuda. Kenapa ya teman-teman ya? 1000 orang tua dengan 10 pemuda. 10 pemuda bisa mengalahkan 1000 orang tua. Kenapa? Ternyata teman-teman, setelah Mas Fahri pikir, iya ya, kenapa ya? Kenapa Mas Fahri tidak menyadari ternyata potensi pemuda sebegitu luar biasanya? Dan itu adalah kita. Dan teman-teman tahu, pemuda adalah harapan. Harapan bagi keluarga, harapan bagi bangsa, dan harapan bagi agamanya. Dan teman-teman, nasib dari
keluarga, bangsa, dan agama tergantung pada pemudanya. Tergantung pada teman-teman, tergantung pada kakak-kakak SK dan semua pemuda yang ada di Indonesia. Bahkan dalam keluarga, jika pemudanya berkualitas, maka dia akan membanggakan orang tuanya. Jika dalam bangsa pemudanya hebat dan berkualitas, dia akan membanggakan bangsanya. Dan jika dalam agama pemudanya hebat, berkualitas, dan luar biasa, maka dia akan mencerahkan masa depan agamanya. Maka dari itu teman-teman, kita haruslah menjadi pemuda yang berkualitas, pemuda yang hebat. Wajib. Karena teman-teman, status kita saat ini adalah anak dari keluarga. Kita adalah anak dari bangsa ini. Dan kita adalah pemuda muslim dari agama kita, yaitu agama Islam. Maka sudah seharusnya, sudah sewajibnya kita menjadi pemuda yang berkualitas. Tapi teman-teman, Mas Fahri tidak bertanya, sudahkah kita menjadi pemuda yang berkualitas? Maka ini ada video yang bisa teman-teman tonton. Silakan. Akulah seragam SMA, kemeja putih polos dan siap dikotori pilok warna saat pemilikku lulus nanti. Aku adalah seragam SMA, simbol masa muda sekaligus saksi nyata bagaimana generasi muda negeri ini mengenal dunia dengan bekal moral seadanya. Di bagian dada tertempel atribut OSIS sebagai lambang kaum berpendidikan. Sengaja lambang itu disimpan di bagian dada agar selalu dekat dengan hati pemakainya. Ya, dulu aku memang pernah merasa bahwa aku dibuat sedemikian rapi dan berwibawa, dipakai para generasi muda untuk mencetak prestasi dan meraih mimpi mereka yang jauh di atas bintang. Aku tak seperti seragam SD atau SMP yang pemiliknya selalu pulang tepat waktu dan patuh pada aturan rumah. Pemilikku lebih dewasa dan kritis, meski terkadang mereka berbohong, mengaku kerja kelompok, padahal nongkrong dengan teman atau kencan dengan kenalan baru. Aku sempat berpikir bahwa kelak, setelah aku puas menyerap keringat prestasi, aku akan berfoto dengan trofi atau medali. Tapi rupanya, di koran aku menemukan bangsaku terkoyak, sobek, bahkan berlumuran darah karena tawuran antar pelajar atau kecelakaan balapan liar. Sementara seragam yang lain kutemukan kotor dan bau terkena bir oplosan, asap rokok, serta muntahan sisa pengalaman mabuk pertama. Banyak pula saku-saku yang terpaksa menyembunyikan obat terlarang. Padahal bukan itu harapan seragam SMA. Nasibku sendiri ternyata ini lebih menderita daripada marah, malu atau kecewa. Percuma saja pemilikku meminta maaf dan menyesal.
karena itu takkan merubah harapan menjadi perawan kembali. Aku hanyalah satu dari seragam sejenisku yang tak bisa berbuat banyak. Semoga generasi muda selanjutnya lebih sadar akan harapan suci kami. Akulah seragam SMA, berupa kemeja putih polos dan siap dikotori piloks warna saat pemilikku lulus nanti. Untuk generasi muda Indonesia yang lebih baik dan berprestasi. Ya Allah, ternyata banyak sekali kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang dan pemuda yang ada di bumi-Mu, ya Allah. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana kerusakan yang ditimbulkan, bagaimana kerusakan yang terjadi. Tidak hanya satu, tapi banyak sekali teman-teman kerusakan, mulai dari narkoba, seks bebas, kecanduan game, dan lain-lain sebagainya. Dan teman-teman, ini ada sedikit informasi tambahan yang juga ternyata banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan oleh para pemuda. Oke ya, kerusakannya adalah dari okezone.com mengatakan bahwa 5,9 juta anak Indonesia adalah pecandu narkoba. Belum hanya itu teman-teman, bahkan dari 13 ibu kota yang disurvei dari kalangan pelajar, sebanyak 2,29 juta anak adalah pecandu narkoba. Belum lagi hanya itu, bahkan dari survei 500 remaja, 33%-nya adalah anak-anak atau remaja pemuda yang sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Bahkan teman-teman, efeknya seperti apa? Mentalnya down, ada yang melakukan aborsi, ada yang sampai malu, bahkan ada teman-teman yang sampai melakukan bunuh diri karena merasakan sebegitu pahitnya kehidupan. Dan bagaimana ketika kerusakan itu sekarang ada di mata teman-teman saat ini? Bagaimana ketika itu dekat sekali dengan teman-teman? Seperti apa teman-teman? Lalu sekarang Mas Fahri tanya, kira-kira teman-teman tahukah penyebab dari kerusakan yang selama ini ditimbulkan oleh para pemuda? Nah, silakan teman-teman boleh isi di kolom komentar saat ini juga. Di bawah ini, Mas Fahri akan memberikan waktu 30 detik. Teman-teman siap? 30 detik dari sekarang. Bagaimana teman-teman sudah mengisi? Terima kasih teman-teman buat yang sudah mengisi. Dari apa sih penyebab kerusakan remaja saat ini? Dan kira-kira apa sih penyebabnya teman-teman? Oke, akan Mas Fahri jelaskan. Penyebab dari kerusakan saat ini ditimbulkan oleh para pemuda. Yang pertama adalah faktor keluarga. Teman-teman, ketika semisal kita melihat saudara kita di luar sana, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dia tidak mendapatkan pengertian dari orang tuanya, bahkan ada yang sampai mengalami kekerasan
yang bahkan dilakukan oleh orang tuanya. Bagaimana kira-kira teman-teman seperti itu? Bahkan Mas Fahri melihat, iya nyata itu ya teman-teman, sebab dari faktor keluarga yang mohon maaf bisa Mas Fahri katakan semisal broken home. Ketika broken home tersebut teman-teman, sehingga para pemuda menyebabkan itu sebuah adanya faktor keluarga tersebut yang membuat pemuda tersebut bisa melakukan kebebasan, free sex, pecandu narkoba. Karena apa? Yang berasal mendasar dari dirinya sendiri. Lingkungan pertama yang dia temui adalah dia tidak dikondisikan. Dan yang kedua, ada faktor apa teman-teman? Yang faktor kedua ada faktor lingkungan. Dimana faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi kita karena kita saat ini berinteraksi dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin mengikuti kegiatan misal kartar dan yang selainnya. Dan teman-teman pernah tahu sebuah hadis yang menyatakan ketika kita bergaul dengan seorang penjual minyak wangi, kita akan ikut tercium bau wanginya. Nah, seperti itu teman-teman. Ketika kita bersama dengan orang-orang yang baik, maka niscaya kita juga akan mendapatkan feedback yang baik. Ketika kita bersama dengan orang-orang yang membawa kita pada kerusakan, maka kita juga akan ikut terbuai dalam kerusakan. Dan itu yang kedua teman-teman. Kira-kira apa penyebab ketiga dari penyebab kerusakan ini teman-teman? Ada yang tahu? Penyebab ketiga ada faktor internal diri. Faktor internal diri ini di mana ketika kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa memilah mana apa yang akan kita pilih. Kita tidak bisa menganalisa perilaku yang akan kita munculkan. Karena apa? Kita tidak sadar pentingnya diri kita saat ini. Bagaimana menginternalisasi, oh iya ini baik, oh iya ini buruk. Seperti itu teman-teman. Bahkan faktor internal diri inilah yang menyebabkan, oh iya ya, bahkan seorang aku ikut atau tidak. Oh aku ikut-ikut ini aja wes. Atau oh aku ikut-ikut aja wes. Nah, itu teman-teman. Faktor internal diri. Dan begitulah teman-teman, penyebab dari kerusakan yang terjadi saat ini. Dan sebagai pemuda, tentunya teman-teman tidak mau kan seperti itu. Bahkan teman-teman yang ada di rumah, kakak-kakak SK, termasuk Mas Fahri juga tidak menginginkannya seperti itu teman-teman. Lalu sekarang Mas Fahri bertanya, kira-kira apa sih teman-teman solusi dari permasalahan tersebut? Teman-teman ada saran? Mungkin bisa teman-teman sampaikan. Bisa teman-teman tulis juga di kolom komentar. Dan apa sih Mas Fahri solusinya? Ya, solusinya yang pertama ada berpikirlah sebelum bertindak. Mengapa Mas? Kok kita harus berpikir sebelum bertindak? Iya teman-teman, ketika kita tidak memikirkan dampak yang terjadi, trauma yang dilakukan kita akan perbuatan yang kita lakukan akan memberikan trauma pada orang lain, atau ketika itu membawa keburukan bagi orang lain dan diri kita. Seperti itu teman-teman. Maka dari itu solusinya adalah berpikirlah sebelum bertindak. Kita memikirkan dampak. Kita tidak langsung perilaku ini kita akan lakukan. Tapi kita harus berpikir, iya ya, perilaku ini baik atau tidak. Perilaku ini efeknya seperti apa? Oh iya, ternyata efeknya buruk. Nah, begitu teman-teman. Dan yang kedua, ada lingkungan yang mengkondisikan. Seperti apa ini Mas lingkungan yang mengkondisikan? Dan sudah Mas Fahri bilang seperti hadis sebelumnya. Tapi juga teman-teman, di lingkungan inilah yang menentukan ketika kita bersama dengan orang-orang yang baik, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang mohon maaf bisa membawa kita kepada jurang, kepada kenegatifan, maka kita akan terbuai. Bukan hanya terbuai, maka kita akan terjerumus dalam kesesatan. Maka dari itu teman-teman, lingkungan ini sangat mengkondisikan. Bahkan ketika seorang pun, aku akan terbiasa, aku pasti bisa. Tapi lingkungan itu akan terus menggerus teman-teman ketika teman-teman selalu melakukan hal tersebut. Dan salah satunya teman-teman, alhamdulillah yang teman-teman saat ini ikuti, teman-teman mengikuti SKI saat ini. Sehingga teman-teman bisa bersyukur, merasakan pengetahuan Islam yang didapat, jalan kebenaran, sehingga teman-teman merasakan, ya alhamdulillah saat ini teman-teman memilih jalan yang tepat untuk mencari pengetahuan Islam dan menambah pengetahuan dan wawasan. Dan yang ketiga, tidak lupa teman-teman, ada mendekatkan diri pada Allah.
janganlah lupa teman-teman bahwa kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai pencipta kita, sebagai pembuat bumi ini dan segala isinya. Teman-teman, Mas Fahri ingat mengenai ayat yang Allah sebutkan pada salah satu yang sering kita dengar. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus inilah teman-teman yang akan selalu mengantarkan kita kepada kebenaran, kepada apa ya teman-teman? Mengantarkan kita kepada selalu pengetahuan yang nantinya akan membawa kebaikan bagi diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu teman-teman, jangan pernah melupakan sholat, tetaplah beribadah, bersedekah, dan mendekatkanlah diri kepada Allah, pencipta semesta alam. Nah, dari solusi tersebut teman-teman, Mas Fahri ada sedikit cuplikan video yang akan Mas Fahri sampaikan dari SKI untuk teman-teman dan juga sebagai penghayatan diri kita. Silahkan. Untuk apa kita hidup? Kenapa kita harus lahir di muka bumi ini? Kemanakah tujuan akhir kita? Ya, ada begitu banyak pertanyaan yang terlintas jika kita mencoba untuk memaknai hidup kita. Setiap harinya kita mencari, bahkan jauh tenggelam dalam waktu. Tapi sadarkah, semua jawaban ternyata begitu dekat dengan kita. Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Buka dan bacalah. Akan ada pelajaran dan hikmah jika kita mau mencoba menyelami kandungannya, karena Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah kompas kehidupan kita. Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali ajaran agama Allah seraya dengan berjamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Teman-temanku SKI, angkatan baru SKI kali ini di tahun 2020, Mas Fahri berharap semoga kalian tetap berada pada tali ajaran agama Allah. Janganlah kalian mundur selangkah, tapi teruslah kalian berkarya, teruslah kalian mencari pengetahuan dan wawasan yang nantinya membuat kalian menjadi seorang pribadi, pemuda yang berkualitas, pemuda yang hebat, yang akan membanggakan keluarga, bangsa, dan agamamu. Yang nantinya masa depan Islam akan cerah, pengetahuan Islammu juga akan bertambah. Dan semoga dengan kita menjadi saudara sesama muslim, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja teman-teman yang bisa Mas Fahri dan SKI sampaikan. Kurang lebihnya Mas Fahri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda adalah ujung tombak agama. Para pemuda adalah ujung tombak pembangunan bangsa. Di saat kondisi bangsa seperti ini, peranan pemuda sebagai pembangunan bangsa sangatlah diharapkan. Namun, apakah kita sudah menjadi pemuda yang demikian? Dan bagaimana gambaran pemuda saat ini? Dan inilah dia, sebuah puisi yang akan dibacakan oleh Tiara.
Sepanjang malam, aku termenung. Bagaimana jika hidupku berjalan hampa? Setiap hari mencari kesenangan dan kebebasan. Bermain, nongkrong, lupa waktu, tapi tak pernah puas. Orang bilang, kaum muda harus jadi kebanggaan. Akankah itu kata manis dan ilusi? Agama saja kunilai hanya identitas tulis. Lantas, apa arti hidupku? Biarkan aku tahu. Hai kau, para pemuda, masa depan bangsa, agama ada pada dirimu. Itu semua adalah permainan, kesabaran, dan keberanian. Banyaklah terjatuh sekarang, ketimbang menyesal nanti. Ayo, ukir diri sebagai pencetak prestasi dan karya, pendorong kemajuan di antara kompetisi kebodohan, penjernih akhlak di antara kemaksiatan. Hanya di sini semua terjawab. Bersama-sama berproses, belajar, dan saling mengingatkan, mendongkrak peradaban dan siap menaklukkan dunia. Kenyataannya, banyak di kalangan pemuda yang melakukan hal-hal yang negatif. Seharusnya melalui generasi muda terlahir inspirasi untuk mengatasi berbagai kondisi dan permasalahan yang ada. Dan sudah saatnya kita menempatkan diri sebagai generasi muda yang melakukan perubahan hingga menjadi inspirasi dunia. Inilah dia persembahan lagu Inspirasi Dunia yang akan dinyanyikan oleh Cita sebagai penutup rangkaian acara Launching Skiksi 2020. Kami selaku membawa acara mohon pamit. Naik sepeda ke Kerajaan Kutai, Minumnya bias jambu. hai pemuda-pemudi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skiksi, we are the one, we are the best, we are the Skiksi. Dadah.
you do.